setialah. Nah, anak-anak, kita tadi sudah memuji nama Tuhan dan tiba saatnya kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, beri kami hati yang baik untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 5. Budiat akan bacakan untuk kita semuanya. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketika saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Jumat 14 Agustus 2020, berjudul Hidup yang Setia. Nah, anak-anak, ada seorang laki-laki yang bernama Ayub, ya. Bapak Ayub ini adalah seorang yang kaya raya di negerinya. Dia punya di sini firman Tuhan mengatakan ada 7.000 kambing domba, ada 1.000 lembu. Lembu itu seperti sapi, ya. Kalau orang sekarang menyebutnya sapi. Lalu ada 3.000 onta dan 500 keledai. Dan masih banyak lagi pembantu-pembantu yang dimiliki oleh Ayub untuk membantu pekerjaannya di rumahnya ataupun untuk menjaga binatang-binatang kepunyaannya. Nah, untuk menyimpan itu semua, tentunya Bapak Ayub harus memiliki tempat yang sangat luas. Untuk menyimpan beribu-ribu binatang itu, Bapak Ayub memiliki tanah yang luas, tempat yang luas, sehingga dikatakan di sini dia adalah orang yang sangat kaya raya. Anak-anak, walau ia kaya raya, ia tidak sombong, ia tetap rendah hati, ia percaya pada Tuhan, berserah pada Tuhan, dan setia pada Tuhan. Bapak Ayub juga mempunyai 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Setiap hari anak laki-lakinya selalu mengadakan pesta. Suatu saat anak-anak, Bapak Ayub menerima kabar dari pembantunya bahwa
kambingnya, dombanya, lembunya itu dirampas orang. Belum selesai pembantunya itu memberi laporan, datang pembantu lain mengatakan bahwa kambing, domba dan ternak Pak Ayub itu terbakar, ya, sehingga tidak ada satu binatang pun yang tersisa. Belum selesai pembantu yang melaporkan itu bicara, sudah ada pembantu lain yang mengatakan bahwa anak-anak Pak Ayub mati karena rumahnya tertimpa oleh angin ribut. Pak Ayub sangat sedih. Dia sedih sekali mendengar berita itu. Tetapi dia tetap setia pada Tuhan. Dia tetap berdoa pada Tuhan. Dia tetap bersandar pada Tuhan. Nah, anak-anak, tidak sampai di situ saja. Pak Ayub juga mengalami sakit yang sangat berat. Seluruh tubuhnya dipenuhi oleh borok. Bahkan teman-temannya dan istri Pak Ayub mengatakan bahwa Allah tidak sayang pada Pak Ayub. Istrinya mengatakan bahwa Tuhan tidak sayang pada Pak Ayub. Teman-temannya juga mengatakan bahwa Tuhan tidak sayang dengan Pak Ayub. Tetapi satu hal yang Pak Ayub selalu ingat, bahwa Tuhan tetap menyayangi dia. Pak Ayub tetap setia. Ayub tetap setia pada Tuhan. Dia tetap yakin bahwa Allah mengasihi dia. Oleh karena kesetiaannya itu anak-anak, maka Tuhan sangat gembira. Tuhan sangat senang dan berkenan kepada Ayub. Sehingga keadaan Pak Ayub segera dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang terjadi anak-anak? Hasil kawanan ternak yang dimiliki oleh Pak Ayub yang hilang itu diganti oleh Tuhan 2 kali lipat. Dan anak-anaknya yang mati dikembalikan kembali. Artinya Pak Ayub memiliki anak lagi, ya. Pak Ayub mempunyai anak lagi sebagai ganti anak-anaknya yang sudah meninggal. Nah, anak-anak, kalau kita setia pada Tuhan, maka Allah akan memberkati kita. Jika kita bersandar pada Tuhan, tidak mengeluh dan menyerahkan semua persoalan hidup kita pada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan memberkati kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita harus tetap setia sampai hidup kita berakhir. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajar kami untuk setia sampai mati, setia sampai Tuhan memanggil kami. Kami tetap memegang iman kami di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan bersama-sama merespon firman Tuhan pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan, tetap setia. Anak-anak, kita akan bersama-sama berdoa sekali lagi dengan doa Bapa kami, doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah memuji nama Tuhan, Mendengarkan firman Tuhan, Dan berdoa Bapa kami. Sudah saatnya kita akan berpisah sampai bertemu kembali dalam sapaan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. dah.